Kita Tuhan dengan kasih-Nya dan mengucap syukur dan doa kepadanya. Kita kepadamu Bapa dengan ucapan syukur kami kepadamu. Saudara Bapa buat kami ya Bapa. Terbukti kami saat ini tanpa kami tidak ada anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ada kepada Bapa dan kerana Kau di tengah-tengah kami ya Bapa, memberikan mendidikan kami ya Bapa, membuat kami menjadi kuat ya Bapa dalam pelayanan kami, dalam kemajuan kami, dalam kami dan segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami ya Bapa, kesenanganku Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya
nyanyian puja dalam agungan kepadamu. Dalam manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku
yang tepat pada waktumu ya Bapa. Kami berserah padamu. Kiranya pada yang berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas perkataan-Mu yang Kau beri kepada kami Bapa, bahwasanya sampai pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesehatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk esok hari ya Tuhan, di mana para pelayan-Mu akan melayani Engkau Tuhan dengan hati sungguh-sungguh Tuhan. Berkatilah Bapa jalannya ibadah ini ya Tuhan melalui para pelayan Tuhan yang Tuhan akan melayani Bapa. Aku campur turut tangan Tuhan dalam kelangsungan ibadah ini Tuhan, agar berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan pembicara yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Berkatilah ya Bapa agar dapat menyampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu Bapa, dan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami para jemaat-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam segi pendidikannya ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mereka sedang menjalankan ujian ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan agar mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapa. Dan bagi mereka ya Tuhan yang ingin Tuhan ke universitas yang diinginkan ya Tuhan, Kau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kau berikan mereka untuk bisa ya Tuhan untuk masuk ke dalam universitas yang diinginkan ya Tuhan. Dimana pada akhir Maret ini Tuhan akan ada pengumuman ya Tuhan. Berkatilah Tuhan agar mendapatkan Tuhan hasil yang terbaik ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan untuk kesehatan ya Tuhan dalam menjalankan ujiannya ya Tuhan. Dan berkatilah mereka ya Tuhan dalam mengisi soal-soalnya ya Tuhan agar terjawab dengan baik ya Tuhan. Apa yang mereka pelajarkan ya Tuhan, agar semuanya itu ya Tuhan keluar ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah juga ya Tuhan kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kesehatannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan semuanya berhasil ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-Mu ini ya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa-Mu ini Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah Bapa, berkatilah bangsa ini Tuhan, dijauhkanlah Tuhan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, di mana akhir-akhir ini ya Tuhan banyak sering hujan ya Tuhan, dan terjadi beberapa gempa ya Tuhan di tempat-tempat di Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar semuanya dilindungi ya Tuhan, tidak ada yang terluka sama sekali ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan bangsa-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Nah kami Tuhan, doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Nama Bapa kami berucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Bapa yang indah ini Tuhan, Kau berikan dalam kehidupan kami selalu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Kau berikan kami tubuh jasmani dan rohani kami sehat Tuhan. Kami bisa berkumpul untuk memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyatakan Tuhan untuk semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat-Mu Tuhan, khususnya di rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan, baik dalam persembahan, perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur dan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, apapun pergumulan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan dan luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Tuhan, Naomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Naomi dapat menyelesaikan skripsinya Tuhan dengan baik Tuhan, dan dapat nilai yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya melalui berkat yang Kau berikan Tuhan, biarlah Naomi Tuhan Kau pakai sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Dan Naomi dapat menjadi terang
juga berdoa untuk Ibu Pingsan Putri. Percaya Tuhan, Engkau berkati selalu Tuhan, baik dalam kesehatannya maupun dalam pemulihannya nanti setelah operasi Tuhan. Dan pada saat operasi, pakai para dokter yang bertugas Tuhan, kami percaya biar semuanya Tuhan dalam pengangkatan selangnya berjalan dengan baik Tuhan, dan Ibu Ping selalu sehat Tuhan, hingga saat pemulihan Ibu Ping terus sehat dan dapat beraktivitas dengan baik Tuhan. Dan kami percaya melalui berkat yang terbaik dalam kehidupannya, Ibu Ping dan keluarganya selalu menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, supaya berlindung Tuhan. Kami percaya untuk kesehatan terapinya Ibu Lipong Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, tulang-tulang yang sakitnya Tuhan, Engkau yang memperbaikinya Tuhan. Kami percaya anak mantu dan cucunya semuanya Engkau berkati juga Tuhan. Biar keluarga Ibu Lipong selalu menjadi saksimu yang luar biasa dan terangmu dimanapun keluarga Ibu Lipong berada, dan terus banyak jiwa dimenangkan di dalam kehidupannya, dan keluarga Ibu Lipong dapat menjadi saksimu yang luar biasa melalui kehidupannya. Kami percaya Engkau juga berkati keluarga kami Citojen Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati orang tuanya, mamanya Tuhan, dan keluarga besarnya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Memberikan kesehatan selalu Tuhan bagi orang tuanya Tuhan, dan kesehatan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Biarlah keluarga Citojen dapat menjadi saksimu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yongki Tuhan, dalam pemulihan matanya. Kami percaya biarlah pemulihan matanya terus Tuhan, Engkau berkati dan matanya selalu sehat Tuhan. Pak Yongki dapat menjadi saksi dan terang Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Suhadi dan Ibu Tanti Tuhan, khususnya Lia dan Yohanes yang berada di luar negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak mantu dan cucunya Tuhan, semuanya Engkau berkati selalu Tuhan. Dan kami percaya Kau pakai terus keluarga Pak Suhadi dan Ibu Tanti Tuhan sebagai alam yang terus Kau sempurnakan selalu Tuhan. Apapun yang bergumulkan dalam kehidupannya Tuhan, semuanya Kau nyatakan Tuhan dengan berkat yang luar biasa dalam kehidupannya, dan keluarga ini Tuhan selalu menjadi terang Tuhan, dan saksimu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Gembala kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dipergumulkannya dalam pelayanan dan rumah tangganya Tuhan, dan dalam pengembalaannya, kami percaya segala visi dan misinya Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah khususnya pada esok ibadah raya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga para jemaat-Mu Tuhan bisa datang dan pulang tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami percaya mereka pulang mendapat berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan melalui berkat di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, selalu Kau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, dan Kau menyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga para jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini terus Tuhan Kau satukan hati kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang melayani pada esok hari Tuhan, baik WL singer dan pemain musik serta yang membawakan firman-Mu Tuhan, dan doa syafaat semuanya Tuhan yang melayani-Mu dalam kolektor dan asyir Tuhan, semua yang Kau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan.
Engkau satukan hati para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyala-nyala di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah terang-Mu terus terpancar Tuhan di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, sampai keluar Tuhan ke kiri ke kanan Tuhan. Semua yang lihat rumah-Mu di tempat ini Tuhan dapat tersentuh hatinya Tuhan, untuk dapat bersehati di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua jiwa yang hadir Tuhan di tempat tetap menjaga hatinya Tuhan, agar selalu Tuhan terus Tuhan menjadi saksi yang luar biasa, agar terus Tuhan melengkapi dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kursi-kursi yang Kau sediakan Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau penuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, akan kasih karunia-Mu Tuhan menyertai rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba juga berdoa untuk hamba Before Tuhan membantu. Kami percaya Tuhan pemulihan kesehatannya. Kami bersyukur Engkau nyatakan Tuhan dengan yang terbaik Tuhan. Sehingga Engkau semakin hari Tuhan menjadi anak yang sehat Tuhan, dan bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kedua orang tuanya dan Fania juga Engkau berkati di dalam pekerjaannya, khususnya Fania Tuhan sedang mencari pekerjaan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Engkau berkati selalu Tuhan dalam pekerjaannya. Engkau berikan yang terbaik Tuhan sesuai dengan kerinduan Fania Tuhan. Juga dalam pekerjaannya Engkau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami juga serahkan kantor Pak Johan Tuhan, pengembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah perusahaan tempat Pak Johan bekerja Tuhan. Kami percaya Kau berkati Tuhan, memberikan hati yang sukacita di dalam Engkau Tuhan, dan pemimpinnya sampai ke para pekerjanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perusahaannya dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Kami percaya, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau jawaban yang pasti dan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan nama. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu.
memberikan Tuhan kami pertolongan, memulihkan hidup kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup Tuhan, punya Allah yang sanggup senantiasa untuk mengatas dalam permasalahan umat-Mu Tuhan. Kami akan berdoa juga untuk umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Biar Kau tolong Tuhan masing-masing umat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami kesusahan, yang mengalami Tuhan kesulitan dalam secara ekonomi, dalam setiap pergumulan dalam keluarga Tuhan, dalam pergumulan dalam sekolah maupun dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan sakit penyakit juga Tuhan, Kau mengetahui Tuhan umat-Mu Tuhan apapun yang dialami pada saat ini Tuhan. Ya, Tuhan. Karena Kau sanggup untuk memulihkan Tuhan, memulihkan segala keadaan kami Tuhan. Kau dapat memberikan kami Tuhan kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena pada saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk umat-Mu, gereja-Mu di sini Tuhan. Pada saat ini juga yang mengalami kesulitan ini Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Lawati Tuhan masing-masing Tuhan umat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja yang ada, Tuhan berikan kesatuan Tuhan. Biar untuk pengerja yang ada di tempat ini juga senantiasa memberikan hati yang senantiasa untuk sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau Tuhan. Biar kami berkenan kepada Engkau senantiasa Tuhan, supaya pelayanan kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan, membawa dampak, membawa berkat bagi umat yang datang Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-hamba berada Tuhan, Kau tolong Tuhan. Biar Tuhan menjadi terang di sekitar kami, lingkungan kami, dalam rumah kami, dalam dimanapun kami berada, dalam kami hidup Tuhan. Biar hidup kami ini boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh program-program gereja kami Tuhan. Tolong Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami pikirkan Tuhan untuk pemulihan nama-Mu Tuhan. Biar Kau pimpin Tuhan umat-Mu Tuhan, apa yang Kau kehendaki bagi umat-Mu dari Immanuel tempat ini. Kau sendiri akan memberikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan, terutama bagi Bapak Gembala kami. Tuhan urapi dia Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun Tuhan yang dilakukan Tuhan boleh berkenan kepada Engkau, boleh Engkau sendiri biasa Tuhan memberikan jalan keluar, terutama dalam menghadapi setiap umat sidang jemaat-Mu dalam setiap pergumulan gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pada Engkau Bapa, bekerja ya Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita berdoa Tuhan untuk keseluruhan dari gereja Betani Bapak. Biarlah ada persatuan dan kesatuan Bapak. Tuhan berilah kami ya Bapak. Biarlah gereja Betani boleh memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dimanapun berada ya Bapak, kami jadi persatuan ya Bapak. Lebih kemuliaan nama-Mu saja. Persatukan kami gereja Betani seluruh dunia ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, untuk Presiden Jokowi pada Oktober ini ya Bapak. Tuhan, kiranya segala yang jahat yang akan menimpa bangsa kami ya Bapak, segalanya yang jahat Bapak, kepepatakan dalam nama Yesus Kristus ya Bapak. Tuhan berikan kedamaian Bapak, biar kiranya Jokowi boleh merasakan pemerintahannya Bapak, dan juga berikanlah ke kami kiranya hikmat ya Bapak, dan juga untuk RT RW kami ya Bapak, Kau berkati RT RW kami, biarlah kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Biarlah nama-Mu saja kami tinggikan Bapak, biar mereka boleh melihat bahwa ada perbedaan antara orang percaya dan orang Kristen yang beda ya Bapak. Berkati Kota Bekasi ini, berikan kedamaian Bapak, segala kuasa jahat kami petahkan dalam nama Yesus Kristus ya Bapak. Berikan kedamaian pada Kota Bekasi, dapat sejahtera ke ketenangan ya Bapak, dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami percaya Bapak. Setiap doa yang kami menyerahkan kepada-Mu, Kau akan menjawab tepat dalam waktu-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun ya situasi kondisi apapun yang kita hadapi, ya kita percaya semuanya ini Tuhanlah yang memberikan kekuatan
di dalam segala apapun juga. Baik saudara, di dalam pada hari ini kita memasuki ibadah doa puasa, di mana pada hari ini memasuki di hari yang ke-13 ya. Doa puasa ini kita lakukan selama 30 hari. Dan tema pada pagi hari ini di dalam renungan doa puasa ini yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam firman-Nya Sefanya 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak dengan engkau dengan bersorak-sorai. Amin. Firman ini diturunkan kepada Sefanya pada saat bangsa Israel itu mengalami penurunan kerohanian yang sungguh luar biasa, sehingga bangsa Israel pada waktu itu melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau saya baca ini, kenapa Tuhan memberikan firman Tuhan pada Sefanya pada saat di sini? Ternyata kalau seandainya saya lihat di awalnya, saudara, itu ternyata Tuhan sudah marah. Tuhan mau menghabiskan manusia ya. Di dalam Sefanya yang kedua, saudara ya, di sini dikatakan tentang penghukuman pada hari Tuhan. Di sini di ayatnya kedua, saudara, dikatakan aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata pada firman yang tadi kita baca, ternyata situasi kerohanian pada saat di situ bangsa Israel menyakitkan hati Tuhan. Kita tahu, saudara, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan mau melenyapkan manusia, saudara. Nah, tetapi karena kasih karunia-Nya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel, sehingga firman melalui Sefanya diturunkan ya. Jadi jangan takut, saudara ya. Jangan takutnya artinya apa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diantaranya yang memang taat dan setia kepada Tuhan. Karena memang banyak sekali orang-orang yang jauh kepada Tuhan, tetapi masih ada beberapa orang yang dekat kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-12 ya, di sini dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Ya, yang rendah hati, saudara. Ya, jadi Tuhan akan menyertai kepada orang-orang yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan. Nah, situasi yang memang saya pikirkan, renungkan, memang pada saat zaman itu, saudara, di mana manusia itu banyak sekali yang sudah melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi tetapi ada beberapa orang yang memang itu masih
memperhatikan atau taat setia kepada Tuhan. Dan pada saat penghukuman Tuhan yang akan terjadi, saudara, di masa yang akan datang, Dia akan memilih orang-orang yang memang taat setia, lemah lembut kepada Tuhan, saudara. Ya, disinilah kasih setia Tuhan, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya firman Tuhan dikatakan, janganlah takut, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Artinya dalam situasi apapun juga, terhimpit apapun juga, kita janganlah lemah, jangan takut, saudara. Tetap kerjakan pelayanan, tetap kerjakan di ladangnya Tuhan, karena upahmu akan besar di surga di kemudian hari. Pada saat penghukuman itu akan datang, itu kita akan menjadi orang-orang pilihannya, saudara. Ya. Memang terkadang kita lemah, saudara, kalau seandainya lihat situasi saat ini. Ya, bangsa waktu firman Tuhan ini diturunkan itu sama dengan situasi saat ini. Cuman berbedanya, kalau dulu bangsa Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran itu hukumannya mati. Tetapi saat ini kita melakukan pelanggaran bukannya hukum mati, tetapi hukumannya adalah kebinasaan. Artinya nanti pada saat kita harus menghadap kepada Tuhan, ya, penghukuman Tuhan terjadi, itu kita harus mempertanggungjawabkan semua yang perlakuan kita di dunia ini, saudara, ya. Jadi perikop ini memberikan kita janji yang indah, ya, dari Tuhan, ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ya. Kita tahu, saudara, kalau seandainya tanpa kekuatan Tuhan, kita lemah, saudara. Walaupun ya kita banyak sekali teman-teman atau banyak sekali rekan-rekan, tetapi kalau tanpa kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan jatuh, saudara. Firman Tuhan mengatakan, andalkanlah Tuhan di setiap saat, saudara, supaya apa? Supaya kita jangan terjatuh, saudara. Tangan Tuhanlah yang menopang kita di setiap saat, di setiap waktu, saudara. Ya, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, karena firman Tuhan pun mengatakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Tetapi semuanya itu kita harus mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan, saudara, ya. Dan Allah menggambarkan seorang bapa yang begitu mengasihi kita, saudara. Walaupun kita banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat, saudara, tetapi Allah adalah Bapa yang sangat menyayangi kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, datanglah kepada Bapa, jangan melihat status kita, jangan melihat perbuatan masa lalu kita, saudara, tetapi lihatlah, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah untuk kemuliaan nama Tuhan, datanglah kepada Tuhan walaupun situasi, kondisi apapun juga kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, ya. Kita tidak usah sungkan-sungkan datang kepada Bapa yang di surga, seperti kita datang kepada orang tua. Kita berbicara, saudara, dengan keluh kesahnya, kita istilahnya kita sharing dengan Bapa, ya. Dan nanti Bapa lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Memang Tuhan memakai siapapun juga, saudara, untuk membantu kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, janganlah engkau meremehkan kepada siapapun juga, ya, baik itu kepada hamba Tuhan maupun kepada rekan-rekan atau kepada siapapun juga, saudara. Mungkin Tuhan memakai mereka untuk membantu kita, saudara. Kita tidak bisa hidup tinggal sendiri, saudara, tanpa
orang-orang di sekitar kita, tetapi kita pun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, artinya inilah kasih Tuhan ya yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila kita menghadapi pencobaan, ya kita bisa terhibur karena mengetahui bahwa Tuhan mendampingi kita sebagai pejuang yang menang. Ya, di dalam kita menghadapi masalah percobaan, saudara, ya di dalam segala himpitan, saudara, itu Tuhan hadir. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, saudara, di dalam menghadapi masalah. Coba kita bayangkan, saudara, masalah demi masalah dari dulu itu ada, saudara. Tetapi kita tetap dapat berdiri pada pagi hari ini memuliakan, memuji nama Tuhan. Itu berkat siapa? Semuanya itu berkat Tuhan. Semuanya itu adalah Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita, saudara. Dia berjuang demi kita, ya, menang atas kesulitan dan mengalahkan kekuatan yang berusaha mencelakakan kita, saudara. Terkadang keadaan di dunia ini, saudara, dapat mencelakakan kita, saudara, apabila kita tidak dekat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhi ibadah-ibadah yang ada, karena ibadah yang ada itu akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat berjalan bersama Tuhan. Di dalam kekuatannya kita dapat menemukan ketahanan, ya, keberanian dan harapan, saudara. Jadi pada saat kita berkumpul saat ini, ya kita juga diberikan ketahanan. Ya, ketahanan apa, saudara? Ketahanan untuk menghadapi segala apapun juga yang akan terjadi. Kita tidak tahu di masa yang akan datang kejadian apa yang terjadi, saya tidak tahu, saudara. Dan kita harus tetap, saudara, berpegang teguh bahwa Yesus Kristus berada di tengah-tengah kita, sehingga Dia akan memberikan ketahanan. Jadi kita tetap bertahan. Lalu keberanian, saudara. Di sini keberanian, kita pun harus berani, saudara, untuk berani untuk mengambil langkah yang Tuhan berikan, saudara. Kita nggak usah takut, saudara, dalam situasi apapun juga, saudara, asalkan Tuhan bersama kita, saudara, ya. Dan harapan, ya, harapan semua orang, semua individu siapapun juga, kita mempunyai harapan. Gereja pun mempunyai harapan, saudara. Nah, harapan-harapan itu, saudara, kita terus berjalan, berlangkah, saudara, bersama Tuhan, saudara, dan berikan kepada otoritas kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang menentukan arah langkah kita di masa yang akan datang, saudara, ya. Dan pada saat yang sama Tuhan mengungkapkan sisi lembutnya. Dia bersukacita atas kita dengan sukacita, bersukacita atas pertumbuhan dan kesuksesan kita. Jadi setiap saat kita terus bersukacita, saudara. Inilah kunci keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selalu bersukacita walaupun di tengah-tengah dunia yang berduka cita, saudara, ya. Kita tetap bersukacita, situasi apapun juga tetap bersukacita, saudara, ya. Dia dengan lembut menerima dan memeluk kita tanpa syarat. Jadi kita datang, ya, dalam situasi apapun juga, baik ya kita orang-orang yang mungkin menurut kita berdosa atau menurut kita tidak layak, saudara, buang semuanya itu, saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Tuhan akan menerima kita tanpa syarat, saudara, ya. Kita diingatkan bahwa kita dihargai dengan kasih yang tak terukur. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan menganggap kita itu orang-orang yang berharga di matanya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, terkadang Tuhan memberikan suatu teguran atau nasihat melalui hal-hal yang kita alami, saudara. Itu adalah mungkin teguran bagi kita.
nasihat untuk kita saudara untuk kembali lagi kepada pangkuan kepada Tuhan saudara, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Saat kita merasa sendirian atau tidak didengar, kasih Tuhan ada di sana. Jadi nggak usah khawatir saudara. Mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain, mungkin kita diremehkan oleh orang lain, tetapi ingat saudara, kita selalu didengar oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan saudara, Tuhan akan mendengar saudara. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar keluhan-keluhan kita. Dia selalu mendengar keadaan kita saudara ya. Jadi kita datang kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita bukan dari jauh tetapi secara intim saudara ya. Karena kita adalah anaknya. Tuhan adalah Bapa kita saudara. Datanglah kepada Bapa di setiap saat, datanglah kepada Bapa di dalam situasi apapun juga saudara. Mungkin keluarga saudara mengalami sesuatu hal, datang kepada Bapa. Biarlah semuanya Bapa yang mengatur, biarlah semuanya Tuhan memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, pasangan kita, anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita percaya setiap apapun yang kita berikan kepada Tuhan, ingat, berkat sampai anak cucu itu akan mengalir saudara. Ya, itu pasti saudara, asalkan kita taat setia kepada Tuhan. Kita mungkin saat ini kita melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tetapi lihat hasilnya saudara. Di akhirnya saudara, pasti anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada renungan, pada doa fajar di pagi hari ini ya Tuhan, tentang kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, situasi, kondisi apapun yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, kasih setia-Mu selalu nyata, selalu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan visi misi yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami, di rumah kami, di keluarga kami, baik di dalam usaha kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru Kristen, agar dimampukan untuk menjadi pendidik yang bisa menyatakan Injil kebenaran Yesus Kristus ya Tuhan. Biarlah melalui guru-guru ya Tuhan, Injil kebenaran-Mu akan disampaikan ya Tuhan kepada anak-anak, kepada generasi penerus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau berkati gereja Betani Indonesia ya Tuhan, khususnya di pasar modern ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah membukanya ya Tuhan, dan tidak ada satu oknum apapun ya Tuhan yang sanggup menutupnya ya Tuhan. Karena Engkau yang menyertai gereja-Mu ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, gereja-Mu ini ya Tuhan akan terus berkembang ya Tuhan, akan terus ya Tuhan maju ya Tuhan di dalam Engkau ya Allahku. Biarlah Engkau yang mempunyai otoritas di gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau jamah keurapi para pengerja, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ya Tuhan.
karena mereka memuliakan nama Engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada esok hari ya Tuhan, ibadah raya ya Tuhan yang Engkau kuasai ya Tuhan, Engkau yang mempunyai otoritas-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih ya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu ya Bapa. Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan para imam-imam Lewi ya Tuhan yang akan ya Tuhan menghantarkan kepada jemaat-Mu ya Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan dipanjatkan ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, Kau siapkan terutama hatinya ya Bapa. Biarlah hati mereka tertuju kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga firman-Mu yang akan Kau taburkan ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberikan pesan-pesan kepada kami semua, kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, sehingga ada sesuatu yang akan terjadi pada esok hari melalui firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau suci kuduskan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Engkaulah yang akan memberikan otoritas kepada hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberitakan pesan-pesan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bangku-bangku yang telah kami sediakan ya Tuhan, kami terus memohon kepada Engkau, berseru kepada Engkau. Biarlah Engkau yang berotoritas ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mendatangkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan esok hari ya Tuhan, Engkau akan memenuhi bangku-bangku yang telah kami sediakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau akan mendatangkan anak-anak yang lapar haus akan firman-Mu ya Tuhan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, timur, laut, selatan, barat, utara ya Tuhan, Kau berdatangkan berbondong-bondong ke rumah Tuhan untuk mendengarkan pujian penyembahan dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga dengan bangsa kami ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi, Kau sertai bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Kami percaya ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, aparat pemerintahan pusat maupun daerah ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pada pagi hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dengan iman kita. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan kehidupan kita, yang akan memulihkan pelayanan kita, usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan sampai cucu-cucu kita, sehingga kita menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.